Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4, kami akan menjelaskan tentang administrasi kebijakan kesehatan. Mata kuliah Dasar Ilmu Kesehatan Masyarakat dan dosen pengampu Dr. Syafrawati SKM MCom Health. Kelompok 4 terdiri dari 8 orang yang beranggotakan Aisyah Janatus Sabrina, Angela Fortuna Sekarini, Diandra Aurelia Batubara, Diva Husnul Khotimah, Alfarika Ambia, Fikar Rahman, Sylvia Maharini Wineti, dan Syarifah Ayuni. Baiklah, yang pertama itu definisi administrasi kesehatan. Administrasi kesehatan berasal dari dua kata, yaitu administrasi dan kesehatan. Administrasi berasal dari kata administrer dalam bahasa Latin artinya pada dan ministrer artinya melayani. Dengan demikian, jika ditinjau dari asal kata, administrasi berarti memberikan pelayanan kepada masyarakat. Administrasi kesehatan adalah suatu proses yang menyangkut perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, pengawasan, pengordinasian, dan penilaian terhadap sumber, tata cara, dan kesanggupan yang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dan tuntutan terhadap kesehatan, perawatan kedokteran, serta lingkungan yang sehat dengan jalan menyediakan dan menyelenggarakan berbagai upaya kesehatan yang ditujukan kepada perseorangan, keluarga, kelompok, dan masyarakat. Berikutnya, tahapan manajemen program kesehatan. Secara sederhana dan awam dapat dikatakan bahwa perencanaan adalah suatu proses yang menghasilkan suatu uraian yang terinci dan lengkap tentang suatu program atau kegiatan yang akan dilaksanakan. Macam-macam rencana yang pertama dilihat dari jangka waktu berlakunya, yaitu yang pertama ada rencana jangka panjang atau dalam bahasa Inggrisnya long-term planning, berlaku antara 10 sampai 25 tahun. Yang kedua ada rencana jangka menengah atau medium range planning, berlaku antara 5 sampai 7 tahun, dan yang ketiga ada rencana jangka pendek atau short range planning, berlaku yaitu 1 tahun. Kemudian yang kedua, rencana juga dilihat dari tingkatannya. Yang pertama ada rencana induk atau master plan, yaitu rencana ini lebih menitik beratkan uraian kebijakan organisasi. Rencana ini mempunyai tujuan jangka panjang dan mempunyai ruang lingkup yang luas. Kemudian ada rencana operasional atau operational planning, yang mana rencana ini lebih menitik beratkan pada pedoman atau petunjuk dalam melaksanakan suatu program. Kemudian yang terakhir ada rencana harian atau day-to-day planning, ialah rencana harian yang bersifat rutin. Kemudian yang ketiga, rencana juga ditinjau dari ruang lingkupnya. Yang pertama ada rencana strategis atau strategic planning, yang mana rencana ini berisikan uraian tentang kebijakan tujuan jangka panjang dan waktu pelaksanaan yang lama. Model rencana ini sulit untuk diubah. Yang kedua ada rencana taktis atau tactical planning, ialah rencana yang berisi uraian yang berjangka pendek, mudah menyesuaikan kegiatan-kegiatannya asalkan tujuannya tidak berubah. Kemudian ada rencana menyeluruh atau comprehensive planning. Ialah rencana yang mengandung uraian secara menyeluruh dan lengkap. Dan yang terakhir, rencana terintegrasi atau integrated planning ialah rencana yang mengandung uraian yang bersifat menyeluruh dan bersifat terpadu. Yang selanjutnya ada tahapan manajemen program kesehatan. Langkah-langkah perencanaan kesehatan yang pertama ada identifikasi masalah. Perencanaan pada hakikatnya adalah suatu bentuk rancangan pemecahan masalah. Oleh sebab itu, langkah awal dalam perencanaan kesehatan adalah mengidentifikasi masalah-masalah kesehatan masyarakat di lingkungan unit organisasi yang bersangkutan. Sumber masalah kesehatan masyarakat dapat diperoleh dari berbagai cara antara lain. Yang pertama, laporan-laporan kegiatan dari program-program kesehatan yang ada. Yang kedua, surveillance epidemiologi atau pemantauan penyebaran penyakit. Yang ketiga, survei kesehatan yang khusus diadakan untuk memperoleh masukan perencanaan kesehatan. Yang terakhir, hasil kunjungan lapangan supervisi dan sebagainya.
Yang kedua, menetapkan prioritas masalah. Pemilihan prioritas dapat dilakukan melalui dua cara. Yang pertama, teknik scoring, yakni memberikan nilai skor terhadap masalah tersebut dengan menggunakan ukuran atau parameter. Masing-masing ukuran tersebut diberi nilai berdasarkan justifikasi kita. Kemudian nilai-nilai tersebut dijumlahkan. Masalah yang memperoleh nilai tertinggi adalah yang diprioritaskan. Masalah yang memperoleh nilai terbesar kedua memperoleh prioritas kedua, dan selanjutnya. Yang kedua ada teknik non-scoring. Dengan menggunakan teknik ini, masalah dinilai melalui diskusi kelompok. Oleh sebab itu, juga disebut nominal group technique atau NGT. Hasil diskusi ini nantinya adalah prioritas masalah yang disepakati bersama. Langkah-langkah pelaksanaan kesehatan selanjutnya yaitu menetapkan tujuan. Yang pertama, tujuan umum adalah suatu tujuan masih bersifat umum dan masih dapat dijabarkan ke dalam tujuan-tujuan khusus dan pada umumnya masih abstrak. Contoh, meningkatkan status gizi anak balita di Kecamatan Cibadak. Yang kedua, tujuan khusus adalah tujuan-tujuan yang dijabarkan dari tujuan umum. Tujuan khusus merupakan jembatan untuk tujuan umum, artinya tujuan umum yang ditetapkan akan tercapai apabila tujuan-tujuan khususnya tercapai. Contohnya, apabila tujuan umum seperti contoh tersebut di atas dijabarkan ke dalam tujuan khusus menjadi sebagai berikut. Yang pertama, meningkatnya perilaku ibu dalam memberikan makanan bergizi kepada anak balita. Yang kedua, meningkatnya jumlah anak balita yang ditimbang di posyandu. Yang ketiga, meningkatnya jumlah anak yang berat badannya naik, dan sebagainya. Yang keempat, yaitu menetapkan rencana kegiatan. Pada umumnya, kegiatan mencakup 3 tahap pokok, yakni yang pertama, kegiatan pada tahap persiapan, yakni kegiatan-kegiatan yang dilakukan sebelum kegiatan pokok dilaksanakan, misalnya rapat-rapat koordinasi, perizinan, dan sebagainya. Yang kedua, kegiatan pada tahap pelaksanaan, yakni kegiatan pokok program yang bersangkutan. Dan yang ketiga, yaitu kegiatan pada tahap penilaian, yakni kegiatan untuk mengevaluasi seluruh kegiatan dalam rangka pencapaian program tersebut. Selanjutnya yang kelima adalah menetapkan sasaran atau target group. Sasaran atau target group adalah kelompok masyarakat tertentu yang akan digarap oleh program yang direncanakan tersebut. Sasaran program kesehatan biasanya dibagi dua, yakni yang pertama sasaran langsung. Sasaran langsung adalah kelompok yang langsung dikenai oleh program. Misalnya, jika tujuan umumnya meningkatkan status gizi anak balita seperti di atas, maka sasaran langsungnya adalah anak balita. Yang kedua ada sasaran tidak langsung. Sasaran tidak langsung adalah kelompok yang menjadi sasaran antara program, namun berpengaruh sekali terhadap sasaran langsung. Misalnya seperti contoh di atas, anak balita sebagai sasaran langsung, sedangkan ibu anak balita sebagai sasaran tidak langsung. Ibu anak balita, khususnya perilaku ibu dalam memberikan makanan bergizi kepada anak, sangat menentukan status gizi anak balita tersebut. Yang keenam adalah waktu. Waktu yang ditetapkan dalam perencanaan sangat tergantung dengan jenis perencanaan yang dibuat, serta kegiatan-kegiatan yang ditetapkan dalam rangka mencapai tujuan. Oleh sebab itu, waktu dan kegiatan sebenarnya dapat dijadikan satu dan disajikan dalam bentuk matriks yang disebut Gantt chart. Yang ketujuh adalah organisasi dan staf. Dalam bagian ini digambarkan atau diuraikan organisasi sekaligus staf atau personel yang akan melaksanakan kegiatan-kegiatan atau program tersebut. Delapan, rencana anggaran adalah uraian tentang biaya-biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan kegiatan, mulai dari persiapan sampai dengan evaluasi. Biasanya rincian rencana biaya ini dikelompokkan menjadi yang pertama A. Biaya personalia, B. Biaya operasional, C. Biaya sarana dan fasilitas, D. Biaya penilaian. 9. Rencana evaluasi. Rencana evaluasi adalah suatu uraian tentang kegiatan yang akan dilakukan untuk menilai sejauh mana tujuan-tujuan yang telah ditetapkan tersebut telah tercapai.
Selanjutnya yaitu konsep manajemen dalam problem solving cycle masalah kesehatan masyarakat. Problem solving cycle merupakan proses mental yang melibatkan penemuan masalah, analisis, dan pemecahan masalah. Tujuan utama dari pemecahan masalah adalah untuk mengatasi kendala dan mencari solusi yang terbaik dalam menyelesaikan masalah. Problem solving cycle adalah proses yang terdiri dari langkah-langkah berkesinambungan yang terdiri dari analisis situasi, perumusan masalah secara spesifik, penentuan prioritas masalah, penentuan tujuan, memilih alternatif terbaik, menguraikan alternatif terbaik menjadi rencana operasional dan melaksanakan rencana kegiatan serta mengevaluasi hasil kegiatan. Baik, selanjutnya masih terkait dengan konsep manajemen dalam problem solving cycle masalah kesehatan masyarakat. Bentuk problem solving cycle dalam dunia kesehatan salah satunya adalah siklus manajemen masalah. Menurut pengertiannya, manajemen masalah kesehatan didefinisikan sebagai suatu proses dan upaya untuk mengoptimalkan sumber daya melalui pelaksanaan. Terdapat fungsi-fungsi manajemen, yaitu yang pertama perencanaan atau P1, lalu penggerakan dan pelaksanaan atau P2, serta pengawasan, pengendalian, dan penilaian atau P3. Lalu selanjutnya siklus manajemen. Siklus manajemen masalah kesehatan terdiri dari berbagai tahap siklus yang meliputi analisis situasi, identifikasi masalah dan penyebabnya, penentuan prioritas masalah, penetapan tujuan, alternatif pemecahan masalah dan prioritas pemecahan masalah, pembuatan rencana operasional, penggerakan dan pelaksanaan atau aktuasi, serta pemantauan, pengendalian, dan penilaian. Terdapat pula ruang lingkup manajemen kesehatan, diantaranya yaitu manajemen personalia atau mengurusi SDM atau sumber daya manusia, manajemen keuangan, manajemen logistik, yaitu mengurusi logistik obat dan peralatan. Selanjutnya ada manajemen pelayanan kesehatan dan sistem informasi manajemen atau mengurusi pelayanan kesehatan. Sekian penjelasan dari kami tentang administrasi kebijakan kesehatan. Semoga dapat dipahami. Apabila ada salah dan jaga mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.